Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Esensi api siluman Moong. Fang Yuan mengerutkan keningnya menatap siluman Moong. Dia sangat tidak percaya dengan bualannya, karena tak mungkin wanita secantik Feng Yu mau dengan pria sepuh. Apalagi Feng Yu memiliki temperamen tinggi, walaupun sebenarnya di tempat lain banyak wanita cantik yang menikah dengan kakek legend karena cinta itu datangnya tak terduga-duga. Hei, bocah nakal. Apa kamu kira aku membual ya? Siluman Moong menatap tajam pada Fang Yuan yang langsung menggelengkan kepala dengan senyum masam. Cepat jawab pertanyaanku tadi, kenapa kamu mengenali Feng Yu dan Si Hu? Selidiknya. Fang Yuan memperhatikan wajah siluman Moong dan merasa dia tak memiliki niat jahat terhadap Feng Yu dan Si Hu walaupun tampangnya kurang meyakinkan, tetapi ia tetaplah ranah absolute God, puncak tertinggi ranah bela diri. Aku adalah alkemis yang mengobati kerusakan dan Tian senior Si Hu dan sebagai imbalannya senior Feng Yu memberikan aku sedikit esensi api Phoenix-nya, sahut Fang Yuan memberikan sedikit informasi tentang hubungannya dengan kedua siluman itu. Apa? Feng Yu memberikanmu esensi api Phoenix-nya? Siluman Moong malah terkejut. Oh ya. Dia memang sangat menyayangi Si Hu, tetapi terlalu berlebihan bila memberikan esensi api Phoenix pada bocah nakal ini. Pantas saja api Phoenix-nya sangat kuat. Fang Yuan terkejut melihat ekspresi siluman Moong dan berpikir mungkin esensi api itu adalah harta berharga bagi para siluman. Tetapi kenapa Feng Yu malah melakukan barter dengan sekte pedang bintang? Apa itu esensi api Phoenix dari siluman Phoenix yang belum melakukan awakening? Fang Yuan menyapa senior Moong. Fang Yuan segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Kekasih senior Feng Yu itu pastilah siluman terkuat di benua tengah ini, hehehe. Siluman Moong sangat senang mendengar pujian dari Fang Yuan. Namun, aku bingung kemana mereka pergi. Tanya Fang Yuan yang membuat ekspresi wajah siluman Moong sedih. Apakah mereka? Fang Yuan berpikir mereka telah mati, sehingga ia menghela nafas dalam-dalam dan butiran air mata membasahi wajahnya. Siluman Moong mengerutkan keningnya melihat ekspresi Fang Yuan. Mereka diserang oleh siluman naga hitam dan melarikan diri ke lautan tak berujung. Sejak saat itu tak ada kabar dari mereka, sahut siluman Moong. Kalau saja saat itu aku mengetahui naga hitam menyerang mereka maka aku akan membelah tubuhnya dan mengambil inti silumannya. Siluman Moong mengepal tangannya dan aura pembunuh yang sangat besar langsung merembes dari tubuhnya. Fang Yuan tak menyangka nasib buruk telah menimpa Feng Yu dan Si Hu serta siluman Phoenix lainnya. Kurang ajar siluman naga hitam itu. Apakah senior Moong telah berhasil mengambil inti silumannya? Fang Yuan juga sangat marah. Itu. Siluman Moong bingung mau menjawab pertanyaan Fang Yuan, karena siluman naga hitam adalah kaisar siluman yang membawahi beberapa penguasa siluman, bagaimana mungkin ia mampu melawannya? Tentu saja. Aku menghajarnya. Tetapi saat itu 10 siluman ranah absolute God datang membantunya, sehingga aku terpaksa kabur. Dia berkilah. Fang Yuan berpura-pura sangat menyayangkan kejadian itu, padahal ia tahu siluman Moong tak mungkin mampu mengalahkan siluman naga hitam. Senior Moong. Hehehe, bolehkah aku meminta sedikit esensi apimu? Kalau di masa depan aku mencapai ranah absolute God maka aku akan membantumu melawan siluman naga hitam membalaskan kematian senior Feng Yu,
kata Fang Yuan mengungkapkan niat tersembunyinya, makanya ia selalu memuji-muji kehebatan siluman Moong. Wajah siluman Moong langsung mengkerut masam, ternyata manusia di hadapannya ini sangat licik sekali. Namun, memikirkan potensi hebat Fang Yuan di masa depan, dia juga berpikir mungkin lebih baik berteman dengannya, karena siluman sangat rentan diserang oleh ahli bela diri manusia yang ingin memperbudak mereka dan juga serangan dari kalangan siluman sendiri yang haus kekuasaan. Feng Yu pasti memikirkan hal ini juga, makanya ia berteman dengan Fang Yuan karena ia tahu bakat bela diri yang dimiliki Fang Yuan sangat menjanjikan sekali. Baiklah. Aku akan memberikanmu esensi api, tetapi ingat kamu harus memegang janjimu. Sahut siluman Moong. Aku akan melakukan sumpah hati iblis untuk meyakinkan senior bahwa kata-kataku ini bukanlah bualan. Fang Yuan berkata jujur. Siluman Moong tersenyum mendengarnya dan memberikan setetes esensi api miliknya pada Fang Yuan yang langsung melakukan meditasi menyerap esensi api tersebut. Episode sebelumnya. Apakah aku di dunia bawah? Episode berikutnya. Menyerap esensi api siluman Moong. Menyerap esensi api siluman Moong. Siluman Moong terkejut melihat Fang Yuan langsung menelan esensi apinya. Bocah ini berani sekali melakukan tindakan sembrono begitu. Gumamnya, karena tindakan Fang Yuan itu bisa menyebabkan dantiannya meledak bila ia tidak bisa memurnikan esensi apinya. Walaupun api Phoenix jauh lebih kuat dari api siluman Moong, akan tetapi basis kultivasi Fang Yuan lebih rendah dari siluman Moong yang membuat apinya lebih kuat untuk saat ini. Namun, siluman Moong tak menyangka tidak terjadi gejala apapun pada Fang Yuan selama meditasinya. Bocah ini benar-benar monster yang menakutkan. Aku sangat beruntung bekerja sama dengannya karena di masa depan dia akan melukiskan namanya sebagai ahli bela diri terkuat di dunia. Seulas senyum cerah terpancar dari sudut bibir siluman Moong. Fang Yuan yang larut dalam meditasi kini sedang berjuang menaklukkan perlawanan esensi api siluman Moong yang tak mau melebur ke api Phoenix. Sebagai esensi api yang berasal dari ranah Absolute God, tentu ia tak mau dileburkan ke api Phoenix yang lebih lemah darinya, sehingga Fang Yuan terpaksa mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menaklukkan esensi api siluman Moong tersebut. Roh bela diri Phoenix bertransformasi menjadi sangat besar dan melepaskan niat membunuh pada esensi api siluman Moong. Dasar setetes esensi darah yang sombong. Asal kau tahu, aku adalah Phoenix, pemilik api terpanas di alam semesta, dan di masa depan saat tuanku telah mencapai ranah Absolute God, maka semua api akan tunduk padanya. Seharusnya kamu bangga menjadi bagian darinya. Dia mengintimidasi esensi api siluman Moong yang masih belum mau tunduk padanya. Fang Yuan mengingat saat adegan ia menyerap esensi api Phoenix milik siluman Phoenix Nirwana. Saat itu ia hampir tertelan oleh esensi api Phoenix Nirwana itu. Namun, tiba-tiba ada cahaya merah muncul yang membuat esensi api Phoenix Nirwana berhenti melakukan perlawanan. Sudah makan saja dia. Kamu pasti akan baik-baik saja. Seru Fang Yuan sembari melesat ke arah esensi api siluman Moong dan menendangnya ke arah mulut roh bela diri Phoenix. Tunggu. Nanti perutku meledak, Bos Fang. Roh bela diri Phoenix langsung panik, tetapi usahanya untuk mundur sudah terlambat. Esensi api siluman Moong telah masuk ke mulutnya. Roh bela diri Phoenix merasa lehernya seperti akan hancur saja dan rasa sakit itu berpindah ke dada dan berakhir di perutnya. Air. Air. Aku butuh air, Bos. Ah. Panas. Sensasi terbakar muncul dari perutnya. Fang Yuan mengerutkan keningnya,
Bagaimana mungkin roh beladiri bisa minum karena mereka makan dan minum dari qi yang dikultivasikan oleh pemilik mereka. Fang Yuan kemudian menyuntikkan qi yang sangat besar ke roh beladiri Phoenix. Jangan berguling-guling bodoh. Cepat taklukkan esensi api itu. Gerutunya yang merasa tingkah roh beladiri Phoenix terlalu berlebihan. Roh beladiri Phoenix segera menenangkan diri ketika aliran qi yang sangat besar memasuki tubuhnya. Ia kemudian menyerap esensi api siluman Moong yang sedang mengamuk dalam perutnya. Selama proses penyerapan itu, kadang-kadang roh beladiri Phoenix terbakar dengan sendirinya dan juga mengecil serta menjadi bulat seperti ayam broiler. Siluman Moong yang duduk di bekas singgasana milik siluman Phoenix Nirwana kini merasa proses meditasi Fang Yuan menyerap esensi api miliknya terlalu lama. Sudah seminggu berlalu tetapi Fang Yuan masih memejamkan matanya. Apa bocah ini tidak bisa menaklukkan esensi api itu? Siluman Moong berspekulasi. Kalau itu saja tidak bisa ia taklukkan maka bocah ini bukan monster yang ditakdirkan surga menjadi penguasa dunia. Gumamnya lagi, yang sebenarnya ingin meninggalkan wilayah Gunung Kembar karena rotasi benua tengah kini membuat wilayah kekuasaannya mendekat ke Gunung Kembar dan ini adalah kesempatan untuk pulang tanpa harus diam-diam memasuki wilayah kekuasaan siluman lain. Episode sebelumnya. Esensi api siluman Moong. Episode berikutnya. Kedatangan Pangeran Cheng Hao. Kedatangan Pangeran Cheng Hao. Kita sudah seminggu berkelana di Gunung Kembar ini tetapi keberadaan Fang Yuan tak kunjung ketemu. Apakah kamu yakin mereka memberikan informasi yang benar? Xing Hao bertanya pada Pangeran Xing Cheng Hao. Kesabarannya sudah berada di titik terendah dan wilayah Gunung Kembar terlalu luas. Mencari Fang Yuan sama saja mencari jarum ditumpukan jerami. Aku yakin dia bersembunyi Paman Hao, karena dia memiliki artefak cincin Bian Selong yang dapat menyamarkan aura keberadaannya. Sahut Pangeran Xing Cheng Hao dengan ekspresi wajah masam. Xing Hao menghela nafas dalam-dalam. Dia tak bisa berlama-lama di sini karena itu bisa menarik perhatian siluman kuat. Untung saja penguasa wilayah Gunung Kembar kini tak ada. Secara de facto Gunung Kembar adalah wilayah netral yang bisa dimasuki siapa saja. Dua ranah Chaos Ancient God bawahan Xing Hao kembali ke artefak kapal terbang dengan seulas senyum cerah. Tuan Hao. Kami menemukan bekas istana 1 mil dari sini dan di sana ada bekas pertarungan yang masih baru, mungkin pertarungan itu terjadi seminggu yang lalu. Kata Xing Chang. Sepertinya itu ulah Fang Yuan yang membunuh siluman tingkat rendah karena ada bekas serangan pedang di mana-mana dan pihak lawan tidak mampu melakukan serangan balik. Xing Ji menambah keterangan dari Xing Chang. Pangeran Xing Cheng Hao tersenyum bahagia karena penyelidikan mereka membuahkan secercah harapan untuk menemukan keberadaan Fang Yuan. Tunggu apa lagi? Ayo kita ke sana. Desaknya. Xing Hao mengangguk pelan sembari mengelus jenggot putihnya dan berpikir apakah Fang Yuan membawa ahli beladiri kuat bersamanya. Sangat aneh dia berani berkeliaran di wilayah Gunung Kembar ini. Apalagi misinya adalah menyelidiki keberadaan siluman Phoenix Nirwana yang merupakan siluman ranah Absolute God. Xing Hao kemudian menepis pikiran anehnya itu karena kata keponakannya Fang Yuan selalu bertindak sombong dan membangga-banggakan kekuatannya, bahkan berani menantang klan Xiao juga. Orang seperti ini adalah tipikal tuan muda yang tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Dia menyangka bakatnya yang luar biasa bisa menekan pihak lain sendirian. Padahal sekelompok semut dapat mengalahkan belalang yang lebih besar dari mereka berkat kerja sama tim mereka. Seorang kaisar yang kejam pun masih membutuhkan penjilat untuk menjadi tangan dan kakinya dalam melakukan tirani. Hahaha.
Seandainya bakat Pangeran Cheng Hao setengah dari bakat Fang Yuan, maka aku akan mendukungnya dalam perebutan kekuasaan di kekaisaran. Namun, sayang sekali bakatnya sangat rendah dan sampah sepertinya tak layak didukung. Gumamnya sembari menghela nafas panjang. Xing Hao mau membantu Pangeran Cheng Hao melakukan balas dendam karena Kaisar adalah saudara kandungnya, dan gara-gara Fang Yuan kini kekaisaran Xing sangat kacau, serta terjadi pertumpahan darah di mana-mana, makanya ia harus membunuh Fang Yuan dengan tangannya sendiri. Di dalam dunia ilusi dan tiannya, Fang Yuan bekerja sangat keras untuk membantu roh beladiri Phoenix menyerap esensi api siluman Moong. Setelah melalui perjuangan panjang dan melelahkan, roh beladiri Phoenix akhirnya bisa menaklukkan esensi api siluman Moong. Roh beladiri Phoenix nirwana secara alami makin kuat dan bertambah besar. Esensi api siluman Moong adalah nutrisi yang sangat bagus untuknya, walaupun ia harus merasakan penderitaan yang tak pernah ia alami sebelumnya. Fang Yuan juga merasakan basis kultivasinya meningkatkan pesat. Kini ia berada di ranah Chaos Ancient God puncak dan sedikit lagi akan mencapai ranah Absolute God. Ia hanya butuh inti siluman ranah Absolute God saja untuk memicunya. Tetapi sangat sulit mendapatkan inti siluman itu. Mungkin ia harus kembali ke Sekte Pedang Bintang dan meminta Patriark Zhang Shaoxing membantunya mendapatkan inti siluman tersebut. Episode sebelumnya. Menyerap esensi api siluman Moong. Episode berikutnya. Musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan. Fang Yuan membuka matanya dan siluman Moong tampak sedang terlelap tidur di bekas singgasana milik siluman Phoenix Nirwana. Fang Yuan tak menyangka dia mau menjaga dirinya di sini, padahal seminggu yang lalu mereka bertarung hidup mati dan salah satu di antara mereka tak akan mungkin bisa selamat. Namun, takdir berkata lain, ternyata siluman pria sepuh ini sangat menyukai Feng Yu. Tentu dengan kelihayannya dalam membual, Fang Yuan mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari siluman Moong. Namun, tiba-tiba Fang Yuan merasakan aura ahli beladiri kuat sedang mendekat ke arah istana milik Feng Yu ini. Ada satu ranah Absolute God, dua ranah Chaos Ancient God dan satu ranah Immortal. Siapa mereka ini? Apakah mereka utusan dari sekte lain? Namun, menurut Diaken Ruyan hanya Sekte Pedang Bintang saja yang bekerja sama dengan senior Feng Yu. Fang Yuan curiga mereka adalah musuh yang sedang mengincar dirinya. Fang Yuan sempat panik, tetapi ia teringat telah bekerja sama dengan siluman Moong dan berharap dia mau membantunya lagi. Senior Moong. Ada musuh yang mendekat. Fang Yuan membangunkan siluman Moong yang sedang tidur. Apa? Siapa musuh yang berani menginjakan kaki di gunung kembar milik kekasihku ini? Siluman Moong sangat marah dan melepaskan niat membunuh yang sangat besar. Rombongan Pangeran Cheng Hao langsung merasakan niat membunuh itu dan menoleh ke arah bekas istana. Itu siluman ranah Absolute God. Bukankah wilayah ini tanpa penguasa? Apakah ada siluman kuat yang telah mencaploknya? Gumam Xing Hao curiga. Namun, dia tidak takut karena hanya merasakan keberadaan satu siluman saja dari istana itu. Itu pasti Fang Yuan. Seru Pangeran Cheng Hao sudah tak sabar ingin menyiksa orang yang membunuh ayahnya tersebut. Namun, Xing Hao menggelengkan kepala dan berkata, Xing Ji dan Xing Chang. Lindungi keponakanku, musuh kita ini adalah siluman ranah Absolute God. Dia bukan lawan sepadan untuk kalian. Pangeran Xing Cheng Hao sangat kecewa mendengar jawaban dari pamannya, ternyata bukan Fang Yuan yang melepaskan niat membunuh itu. Dia segera melompat ke atas artefak kapal terbang bersama Xing Chang dan Xing Ji,
kemudian menonton pamannya yang akan melawan siluman yang bersembunyi di bekas reruntuhan istana di depan mereka. Siluman Moong tanpa berpikir panjang langsung keluar dari istana. Siapapun yang menyentuh wilayah bekas kekuasaan Feng Yu sama saja ingin menantangnya, makanya ia menaruh siluman Bian Selong di sini. Namun, sayang sekali mereka harus mati di tangan Fang Yuan yang merasa terancam oleh tindakan mereka yang diam-diam menyeruduk Fang Yuan. Siluman Moong melihat manusia tua sedang menatap ke arahnya dan di belakangnya ada 3 manusia lain. Namun, mereka sangat lemah sehingga tak menarik perhatiannya. Dia justru mewaspadai pria sepuh Rana Absolute God yang masih bersikap tenang walaupun telah diintimidasi olehnya. Itu Fang Yuan. Pangeran Cheng Hao berteriak sembari menunjuk ke arah pemuda tampan di belakang siluman Moong. Fang Yuan tak menyangka yang datang itu ternyata adalah musuh bebuyutannya. Kalau ia tahu dari awal yang datang adalah Pangeran Cheng Hao maka ia akan memilih berdiam diri di dalam istana saja, agar siluman Moong yang melenyapkan mereka. Hahaha. Yo, apa kabar Pangeran lemah? Ejek Fang Yuan dengan seringai tipis terpancar dari sudut bibirnya. Siluman Moong mengerutkan keningnya. Kamu mengenali mereka? Tidak. Tapi mereka selalu mencari masalah denganku. Sahut Fang Yuan. Kalau begitu aku pergi saja, aku tidak akan ikut campur dengan urusan kalian. Siluman Moong menarik kembali niat membunuhnya dan melipat kedua tangannya di dada. Fang Yuan terkejut mendengarnya. Kalau siluman Moong tidak membantunya maka ia tidak mungkin sanggup melawan pria sepuh di hadapannya yang tampak sangat kuat tersebut. Ayolah senior Moong. Kalau aku mati di sini, siapa yang akan mencari keberadaan senior Feng Yu? Sahut Fang Yuan dengan wajah masam. Episode sebelumnya. Kedatangan Pangeran Cheng Hao. Episode berikutnya. Serangan pembuka dari Fang Yuan. Serangan pembuka dari Fang Yuan. Siluman Moong akhirnya menyadari kalau Fang Yuan sebenarnya berpura-pura bertingkah polos di hadapannya, tetapi nyatanya dia adalah bocah licik yang membuat masalah di mana-mana. Dia juga yakin bukan hanya mereka saja yang menjadi musuhnya, mungkin di luar sana masih banyak pihak yang disinggung olehnya. Memikirkan ini membuat siluman Moong pusing. Bila ia membiarkan Fang Yuan mati, maka siapa yang akan mencari keberadaan siluman Phoenix Nirwana? Belum lagi ia sudah menyumbangkan modal besar untuk kemajuan kultivasi Fang Yuan dengan memberikan setetes esensi api miliknya. Di lain sisi, ia kini bukan berada di wilayah kekuasaannya, sehingga ia tak bisa memobilisasi para bawahannya melawan musuh Fang Yuan ini. Hei, bocah nakal. Kamu bisa tidak mengatasi 3 orang yang ada di atas artefak kapal terbang itu. Siluman Moong berkata melalui suara telepati pada Fang Yuan. Seringai tipis terpancar dari sudut bibir Fang Yuan dan berkata, kalau senior memberikan aku inti silumanmu maka bocah ini akan menjadi Rana Absolute God. Jadi, mereka cuma hidangan pembuka saja untukku. Siluman Moong mengerutkan keningnya. Jawaban Fang Yuan sangat sombong sekali dan dia tak menyangka Fang Yuan telah berada di ranah Chaos Ancient God puncak. Kemudian siluman Moong tersenyum dan segera melakukan transformasi ke bentuk siluman bertubuh kerbau raksasa yang diselimuti kobaran api. Hahaha. Kamu akan mati Fang Yuan. Ejek Pangeran Xing Cheng Hao merasa pihaknya lebih unggul dari mereka, karena ada 2 ranah Chaos Ancient God di sebelahnya, sehingga tak mungkin Fang Yuan dapat mengalahkan keduanya. Namun, tiba-tiba Fang Yuan mengayunkan pedang matahari dan sebuah robekan muncul di langit, kemudian pedang raksasa yang dipenuhi kobaran api jatuh dari langit.
Lindungi aku Paman Hao. Teriak Pangeran Xing Cheng Hao panik. Xing Hao ingin menolong keponakannya itu, tetapi siluman Moong malah menyeruduk lebih dulu ke arahnya, sehingga ia terpaksa bertahan. Hanya dalam satu kedipan mata saja, pedang raksasa sebesar gunung dan panjangnya mencapai awan tersebut telah menancap ke arah artefak kapal terbang. Pangeran Xing Cheng Hao tewas seketika tanpa bisa melakukan perlawanan karena basis kultivasinya hanya ranah immortal saja, tentu kekuatannya hanya menggelitik saja bagi ranah Chaos Ancient God. Keponakanku. Raut wajah tua Xing Hao makin mengkerut, ia sangat marah dan ingin mencabik-cabik tubuh Fang Yuan saat ini juga. Angin tornado tiba-tiba berputar-putar mengelilingi tubuhnya, membuat siluman Moong mundur beberapa langkah karena di dalam angin tornado itu mengandung bilah tajam yang melukai kulitnya yang tebal. Itu adalah teknik sabit angin, mengolah ki menjadi sabit dari angin dan tak bisa dilihat dari mata. Untuk menghadapi teknik sabit angin, lawannya harus berkonsentrasi tinggi dengan cara mengedarkan energi spiritual untuk merasakan keberadaannya. Pria tua bangka ini sangat kuat. Bahkan sabit anginnya mampu melewati kobaran apiku dan melukai kulitku yang tebal. Gumam siluman Moong sembari menghentakkan kakinya, sehingga tanah di sekitar mereka berguncang hebat. Xing Hao melompat ke udara untuk menghindari tanah yang terguncang, mata tertuju pada Fang Yuan yang bersembunyi di belakang siluman Moong. Bocah licik itu, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan siluman ranah Absolute God? Apakah dia menawarkan hadiah besar? Xing Hao berspekulasi. Dia kemudian menoleh ke belakang. Syukurlah Xing Ji dan Xing Chang ternyata masih hidup. Keduanya memiliki intuisi yang tinggi karena mereka telah lama melewati berbagai pertarungan hidup mati, sehingga saat Fang Yuan mengayunkan pedangnya mereka langsung menjauh dari artefak kapal terbang. Episode sebelumnya. Musuh bebuyutan. Episode berikutnya. Menjauh dari bekas istana siluman Phoenix Nirwana.